Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya seorang yang baru mengenal manhaj Ahlussunnah dan saya bekerja di salah satu bank konven. Saya ingin keluar dari pekerjaan saya, akan tetapi saya tidak ada dana untuk membayar biaya penalti. Saya masih mempunyai utang cicilan rumah di bank tempat saya bekerja dan saya juga tidak ada dana untuk melunasi utang tersebut. Saya ingin menjual rumah saya untuk menutupi semua itu, akan tetapi kedua orang tua saya melarangnya dengan alasan susah untuk membeli rumah lagi. Baik. Dan memang salah satu di antara yang perlu kita siapkan ketika kita mau meninggalkan yang haram adalah bergabunglah dengan komunitas. Komunitas itu penting hadirin. Ketika kita tidak bisa menasihati diri kita sendiri, tidak bisa memotivasi diri kita sendiri, kita butuh motivasi dari orang lain. Dan komunitas itu salah satu di antara cara agar kita bisa mendapatkan motivasi dari luar. Makanya salah satu di antara upaya untuk meninggalkan sesuatu yang haram adalah memiliki komunitas. Nah, termasuk di antara komunitas yang tidak boleh kita lupakan adalah komunitas keluarga. Karena itu, untuk kajian-kajian seperti ini, kajian seputar masalah halal haram, kajian seputar masalah bagaimana fikih jual beli, bagaimana masalah mendapatkan harta dengan benar, Anda tidak boleh sendirian. Anda perlu ajak keluarga Anda, istri Anda, bila perlu orang tua juga diajak, agar ketika dalam satu rumah satu frekuensi. Karena kalau satu rumah kalau frekuensinya sama, tidak akan terjadi gesekan, tidak akan terjadi benturan. Pemahaman istri dengan suami sama, pemahaman orang tua sama, sehingga lebih mudah bagi Anda untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Karena kalau tidak, biasanya gesekan terbesar adalah pengaruh keluarga. Mungkin istrinya yang nggak kuat, atau orang tuanya yang nggak kuat, atau mungkin bapaknya, atau mungkin orang lain yang dia cintai, dia tidak kuat ketika melihat kita harus meninggalkan penghasilan yang besar. Kemudian yang kedua, saran yang bisa kita berikan untuk Anda yang punya kendala kena penalti jika harus resign lebih cepat adalah, ini pernah saya tanyakan kepada sebagian karyawan bank, antara resign dengan dikeluarkan sama nggak konsekuensinya? Beda. Jadi kalau dikeluarkan itu tidak ada penalti, tapi kalau resign mengajukan sendiri ada penalti. Baik, kalau begitu silakan Anda pilih kondisi sampai Anda dikeluarkan. Terus caranya gimana Pak? Ya sering bolos. Daripada Anda bekerja kan percuma, penghasilan Anda tidak boleh dimanfaatkan. Sudah, Anda bolos saja, nggak digaji nggak apa-apa, yang penting dikeluarkan. Lebih pilih ngojek ya, atau ikut Grab, atau ikut yang lain. Yang penting penghasilan yang halal dan tidak perlu untuk kemudian masuk kantor. Masalah dimarahi, diteror, dia ada, biasa, itu bagian dari interaksi dengan sesama makhluk. Dan itu konsekuensi ketika Anda harus meninggalkan sesuatu yang haram. Yakinkan kepada orang tua, insya Allah saya akan bisa mendapatkan ganti pekerjaan yang lebih baik, lebih halal, lebih berkah dibandingkan pekerjaan ini. Nah, wallahu a'lam. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi dari Muhammad. Ini Ustaz, saya salah satu dari racing Birawi dulu saja. Dulu saya coba. Alhamdulillah, insyaallah. Semuanya sudah tegar Pak. Jadi begini Ustaz, saya riset per sekitar bulan Maret 2017. Saya masuk itu dari tahun 2007. Sudah 10 tahun berarti ya? Sekitar 10 tahun. 10 tahun, Masya Allah ya. Alhamdulillah, lewat kajian sunnah saya bisa mendapat berbeda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang saya tanyakan
Ustaz, di sini waktu saya resign itu saya dikasih dari perusahaan ada 2 poin. Pertama, uang jasa. Uang jasa itu langsung dicairkan oleh pihak perusahaan. Terus yang kedua, uang yang disalurkan lewat jam sostek, sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang saya tanyakan, untuk hukum dari pemanfaatan uang itu apakah mutlak tidak boleh kita gunakan, atau ada bagian yang bisa saya gunakan pribadi? Soalnya saya ada membaca dari artikel yang misalnya seorang bekerja misalnya 20 tahun misalnya di perusahaan ribawi ya misalnya, itu dia baru mengetahui 10 tahun terakhir bahwa pekerjaan dia itu haram. Dari situ pendapat yang saya temukan, kehalalan uang itu berlaku di 10 tahun awal dan 10 tahun terakhirnya haram maksudnya. Jadi minta pendapat Ustaz, tanggapan dari Ustaz bagaimana? Bapak berharap semoga jawabannya boleh gitu ya. Baik, coba kita kaji lebih dekat ya. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberkahi Bapak dan memberikan ganti yang lebih baik insyaallah. Seputar masalah penghasilan di dunia yang haram. Jadi harta haram itu ada 2. Pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, saling tidak ridho, seperti hasil mencuri, merampok, malah, nipu dan seterusnya. Harta haram yang didapatkan dengan cara yang zalim, tidak ada unsur keridhaan, tobatnya hanya satu, yaitu dikembalikan ke pemilik. Jika tidak dijumpai pemilik, maka diserahkan kepada ahli warisnya atau keluarganya. Tidak ada cara yang lain kecuali ini. Sehingga kalau dia tidak bisa untuk mengembalikannya atau kehilangan kontak dengan pemilik, maka siap-siap saja nanti ditagih di akhirat. Karena zalim tidak akan bisa diselesaikan sampai minta persetujuan dari atau minta dihalalkan oleh orang yang dizalimi. Kemudian yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Jual beli rokok, jual beli khamar, jual beli barang-barang haram, termasuk hasil riba, termasuk sogok. Mereka itu saling ridho. Karena sogok ada yang sogok sambil nesu, sambil berundel, marah, dan ada sogok sambil senyum-senyum. Ketika dia ngasih sogok sambil mengucapkan terima kasih sudah dibantu, padahal nyogok nih. Baik, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, hukumnya ada 2. Pertama, jika dia dapatkan harta itu sebelum dia tahu hukumnya, maka statusnya halal. Misal ya, ada orang yang dia menjadi distributor rokok. Nah, ini kok selalu rokok yang jadi kambing hitam. Ini cuma contoh gampang saja hadirin ya, bukan karena sentimen pada rokok ya. Jadi dia jadi distributor rokok. Dia kaya dari hasil jual beli rokok, sampai berhasil beli rumah, berhasil beli mobil, berhasil beli villa misalnya. Nah, kemudian setelah itu dia membaca fatwa dari MUI bahasanya ternyata rokok itu haram. Sejak saat itu dia langsung tutup dan sudah tidak lagi menjadi distributor rokok. Yang jadi pertanyaan, bagaimana nasib rumah, villa, mobil yang sudah dia dapatkan? Jawabannya karena dia nggak tahu, maka semuanya statusnya halal, boleh dia manfaatkan. Tidak ada unsur kezaliman di sana. Dia dapatkan dengan cara saling ridho, dan ketika dia mendapatkannya dia tidak tahu hukum. Maka harta seperti ini boleh dia manfaatkan, boleh dia gunakan.
Ini yang disebut dengan harta halal didapatkan dengan cara yang haram karena tidak tahu dan dilakukan saling ridho. Baik, kok aneh Pak ini fatwanya? Dalilnya apa? Dalilnya ada di Quran. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat yang isinya haramnya riba, Allah tidak pernah perintahkan kepada para sahabat yang dulu pernah kaya dari hasil riba, kalian harus memiskinkan diri kalian, kuras semua harta kalian. Tidak ada perintah seperti itu. Bahkan Allah menghalalkan harta yang mereka dapatkan di masa silam. Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang sudah mendapatkan peringatan dari Rabb-nya tentang masalah riba, fantaha, kemudian dia berhenti, tidak lagi melakukan transaksi riba, falahu ma salaf, maka dia berhak untuk mendapatkan harta di masa silam dari hasil riba, wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Namun mereka yang kembali lagi melakukan transaksi riba, dia makan riba, itulah sumber haram yang dia makan, maka dia terancam neraka kekal di dalamnya. Sehingga jemaah yang dimakan Allah membedakan dua hukum antara mereka yang mendapatkan riba sebelum tahu hukum dan sesudah tahu hukum. Yang belum tahu harta itu halal, yang sudah tahu harta itu jadi haram. Dan ini yang menjadi alasan terbesar kenapa sebagian besar karyawan bank itu tidak mau ngaji seputar masalah halal haram. Karena mereka khawatir nanti kalau tahu jadinya dilarang. Maka untuk sementara jangan sampai tahu dulu sambil mengumpulkan modal. Jadi kira-kira kalau rumahnya sudah lunas, modalnya sudah cukup untuk buka usaha, baru ngaji. Sebelum itu jangan ngaji dulu, pertahankan dulu pekerjaannya. Begitu Pak? Padahal dia sudah tahu atau belum? Artinya sudah tahu, tapi ragelem tahu, nggak mau tahu. Saya nulis buku Ada Apa Dengan Riba ya. Dan buku ini pernah dibeli oleh kawan saya cukup banyak, terus dia hadiahkan ke teman-temannya. Ada salah satu temannya, ibu-ibu ya, yang menerima hadiah itu, kemudian membawa pulang buku ini. Sampai di rumahnya ketika ditaruh di hadapan suaminya, marah suaminya. Dan dia ngancam, kalau kamu sampai berani buka buku ini, kobong mamamu. Jadi dia ketakutan untuk membaca buku ini Pak, karena suaminya pekerjaannya di bank. Padahal saya juga, kayaknya saya yakin di buku itu saya nggak pernah cerita horor. Dia ketakutan untuk buka buku ini. Baik, ini salah satu di antara contoh ketika orang itu ketakutan untuk belajar karena dia khawatir ketika yang dia pelajari bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Bagi seorang muslim yang dia sadar besok akan ada hari pembalasan, saya akan mempertanggungjawabkan setiap harta yang saya miliki, pahit getir apapun konsekuensinya siap untuk saya tanggung, karena saya hidup tidak sekali. Saya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Islam kita tidak diajarkan siapa yang mau tobat harus menyiksa diri. Fikih yang mengajarkan siapa yang tobat harus menyiksa diri, ini fikihnya orang Syiah. Orang Syiah itu kan mereka bertobat karena tidak bisa membantu Husain. Akhirnya mereka apa? Menyiksa dirinya. Saya menyesal kenapa dulu tidak bisa membela kamu wahai Husain, terus dituduhin dasi sampai berdarah-darah, dipukuli kepalanya pakai senjata. Penyesalan yang mereka lakukan, tobat yang mereka lakukan itu dengan cara menyiksa. Persis seperti tobatnya orang Nasrani, persis juga seperti tobatnya orang Yahudi. Karena Allah persyaratkan bagi orang Yahudi yang sudah menyembah patung anak sapi, patung pedet gitu ya, patung anak sapi, mereka diperintahkan apa? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaihi. Silakan kalian saling membunuh, itu lebih baik bagi kalian agar Allah menerima tobat kalian. Dan walhamdulillah dalam Islam kita tidak pernah diajarkan seperti ini. Siapa yang mau tobat maka harus memiskinkan diri, nggak ada kayak gitu. Siapa yang mau tobat maka dia harus dihukum, nggak ada. Kecuali untuk perbuatan yang sudah ada hukuman khusus, seperti perbuatan zina ada hukuman had, mencuri ada hukuman had. Tapi untuk dosa-dosa yang lain nggak ada.
selain hukuman kafarah ya, dan itu pun sifatnya sangat terbatas. Karena itu mereka yang sudah mendapatkan penghasilan sebelum dia penghasilan yang haram, sebelum dia tahu kalau itu haram, tidak perlu untuk dia buang. Tapi kalau dia sudah tahu, maka ketika dia sudah tahu, penghasilan itu menjadi dilarang. Baik, masuk pada soal. Terus bagaimana untuk uang tunjangan dan uang apa tadi? BPJS ya, asuransi yang diberikan oleh perusahaan. Nanti Anda bisa tanya ke bagian finance, ke bagian keuangannya. Tunjangan ini sebenarnya hakikatnya apa? Apakah aslinya gaji saya itu dipotong sekian persen per bulan, kemudian ditabung dan baru diserahkan setelah saya resign? Atau ini murni hadiah dari perusahaan? Termasuk juga yang asuransi tadi. Asuransi ini statusnya apa? Apakah dia itu gaji saya yang dipotong per bulan untuk bayar premi, kemudian setelah saya resign maka total dari premi itu diserahkan ke saya, atau bagaimana? Jika uang itu adalah gaji pokok Anda yang dipotong oleh perusahaan, kemudian ditabung, dan ketika itu Anda bekerja tidak tahu kalau ini haram, maka berarti hadiah dari perusahaan ini boleh Anda terima. Karena ini hakikatnya uang saya sebelum saya tahu kalau ini haram, sehingga boleh kita terima. Tapi kalau ini hadiah murni dari perusahaan, Anda resign kemudian dikasih hadiah oleh perusahaan dan tidak ada istilah uang potong-potongan yang dikumpulkan, maka uang ini tidak boleh kita terima, karena berarti uang ini kita dapatkan dari hasil kerja yang bermasalah. Sementara kita sudah tahu kalau ini dilarang. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami ya. Silakan mendekat ke mikrofon Pak. Kita sambil mengantri untuk pertanyaan berikutnya. Saya punya utang kepada seseorang. Suatu hari orang yang meminjami uang tersebut mengatakan, "Dik, duit yang kamu pinjam kemarin wis rasa dipikir." Ini sesuai teks pertanyaan ya, bukan bahasa saya. Wis rasa dipikir, tidak usah dipikir. Apakah itu artinya dia menganggap utang saya sudah lunas? Anda tanya ulang, klarifikasi Pak. Tafsir wis rasa dipikir itu maksudnya apa? Kalau maksud dia, ya sudah saya halalkan, nggak usah dibayar, itu berarti sudah lunas. Tapi kalau maksud dia, ya nanti dibayar belakangan saja, nggak usah sekarang, berarti belum lunas. Yang lebih tahu tafsirnya adalah yang mengucapkannya. Dan itu metode hermeneutika. Metode hermeneutik adalah menafsirkan sesuatu sesuai dengan bahasa orang yang mengucapkannya. Gunakan metode hermeneutik untuk masalah nyaur utang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum bisnis penjualan mesin, ini nyebut merek nggak apa ya, mesin Kangen Water, yang bila mana penjual berhasil menjual ke orang lain akan mendapatkan bonus? Sementara ini saya masih pelajari lebih lanjut, karena saya baru dapat informasi bahwa testimoni yang diberikan oleh pihak perusahaan terkait mesinnya, karena ini kan mesin ionisasi ya. Air itu dibuat lebih basah ya. Air itu dibuat lebih basah. Ada surat edaran dari Departemen Kesehatan di negara kita, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang menyatakan bahasanya tidak benar kalau air itu lebih basah atau lebih asam maka itu berpengaruh pada kesehatan. Sementara motivasi untuk beli mesin ini rata-rata karena itu. Jadi saya sementara ini masih belum bisa menyimpulkan kira-kira bentuk MLM Kangen Water itu bermasalah atau tidak. Karena ciri khas MLM bermasalah itu pasti produknya nggak mutu atau aslinya gratis, cuman dijual karena kemudian laku karena pembelinya itu diiming-imingi dengan bonus, sehingga motivasi dia beli itu bukan karena produk, tapi motivasi dia beli bonusnya. Nah, apakah ini berlaku untuk Kangen Water atau tidak? Baik. Sudah siap Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon
mohon solusi Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz membayarnya. Sebelum mohon solusi itu, saya menggarisbawahi dulu apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa andai kata suatu saat kita mati, harta tidak dibawa. Ini sah-sah saja ya, serius, santai. Boleh. Ada teman yang mengatakan dalam mereka memotivasi umat secara keseluruhan gitu, apalagi ada niatan untuk kegunaan uang itu di akhirat, katanya uang itu dibawa mati, harta itu dibawa mati. Caranya dititipkan dengan intan ilmu, umpamanya kan, bisa ada pondok pesantren, ada masjid, atau ke tempat kita libur kita, ada parkir, ada miskin. Artinya dalam pemotivasi umat, kata-kata tidak dibawa mati itu mungkin perlu dipertimbangkan. Yang kedua, mohon solusi. Apakah solusi saya itu begini? Suatu ketika ada orang punya hutang, saya katakan solusinya begini: kamu niatkan yang kuat, niat yang bulat, bagaimana agar hutang itu bisa punah atau lunas dan bisa lebih. Maka hitunglah hutang kamu berapa, keperluan berikut kamu, perlu mobil, rumah, haji dan sebagainya, umpamanya 1 miliar. Maka niat yang kuat untuk itu. Yang kedua, dengan cara ikhtiar yang maksimal kita bisa lakukan, umpamanya 8 jam untuk makan, minum, tidur, istirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk agama. Maka maksimalkan 8 jam itu untuk berusaha secara maksimal dengan terukur gitu kan. Yang ketiga, dengan tawakal, doa. Nah di situ ada keberanian. Apakah solusi ini menurut Ustaz ada lagi solusi lain? Mudah-mudahan solusi ada dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai Pak ya, bawa kopi Pak. Baik, untuk yang pertama tentang masalah harta tidak dibawa mati. Jadi harta yang tidak dibawa mati, ini semua harta yang kita tinggalkan tanpa kita gunakan untuk beramal. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, yatba'ul mayyitu salasun. Ada 3 yang mengikuti mayit. Ithnani yarji'an, yang 2 balik, yang 1 ikut bersama mayit. Keluarganya dan hartanya kembali, tidak ikut bersama mayit. Dan tinggal yang satu itu adalah amalnya. Sehingga pernyataan harta tidak dibawa mati ini kesimpulan dari sabda Nabi SAW yang tadi kita sampaikan. Tapi jika harta itu digunakan untuk beramal, maka dia bagian dari amal seseorang. Sehingga ketika dia gunakan untuk wakaf, untuk sedekah jariyah, maka harta itu akan terus menghasilkan pahala selama harta yang dia amalkan tadi dimanfaatkan oleh orang lain. Dan jamaah dimakan Allah, saya berikan ilustrasi bagaimana hebatnya ulama. Imam Bukhari rahimahullah itu meninggal di tahun sekitar 256 Hijriah, di usia kurang lebih 90-an tahun, 91 atau 92 tahun. Baik, usia beliau 90 tahun, Sahih Bukhari dimanfaatkan oleh kaum muslimin sampai sekarang. Berapa usia Sahih Bukhari? Kalau kita hitung sejak 256, berarti Sahih Bukhari usianya sudah 1100 tahun lebih. Sehingga Imam Bukhari karyanya jauh lebih panjang usianya. Karya beliau usianya jauh lebih panjang dibandingkan fisik beliau. Imam Nawawi, beliau meninggal di tahun 600-an Hijriah. Riyadhus Shalihin dipakai sampai sekarang. Usia Imam Nawawi 49 tahun. Riyadhus Shalihin sudah berusia lebih dari 700 tahun. Ada manusia yang karyanya jauh lebih panjang dibandingkan usianya. Dan itulah usia yang kedua. Manusia yang dia bisa mendapatkan pahala meskipun dia sudah mati ratusan tahun di masa silam. Dia terus mendapatkan aliran pahala selama karyanya dipakai. Nah, kita punya potensi yang berbeda-beda. Nabi SAW tidak meminta kepada kita, silakan semuanya jadi dai, ustadz semuanya. Beliau tidak minta seperti itu.
Tapi yang beliau sarankan, masing-masing yang punya potensi, silahkan manfaatkan potensinya untuk memberikan manfaat bagi umat dan buat karya yang besar yang nilainya lebih panjang. Sebisa mungkin karya kamu itu lebih panjang dibandingkan usia kamu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, "An-nasu ma'adin." Manusia itu ibarat barang tambang. Yang namanya barang tambang, hadirin, satu jenis atau beda jenis? Beda jenis. Ada banyak ragam barang tambang. Ada barang tambang kelas A, kelas B, kelas C, begitu ya. Ada barang tambang yang 1 gram harganya 500.000. Ada yang 1 gram harganya jutaan. Anda main ke Martapura, ada apa di sana? Hah? Ada ake, ya, ada batu apa lagi? Itu per gram atau sekian gram harganya ratusan ribu, bahkan jutaan. Ada barang tambang yang segunung cuman puluhan ribu. Ada yang banyak sekali nggak laku. Meskipun semuanya bermanfaat dan semua punya potensi yang berbeda-beda. Sehingga meskipun barang tambang itu nilainya berbeda-beda, tapi satu sama lain ketika berinteraksi mereka saling melengkapi. Sehingga nggak bisa, kita tidak boleh mengumpulkan barang tambang yang lain selain yang mahal, hanya boleh mengumpulkan yang emas saja. Ya apa mungkin kamu mau bangun rumah pakai emas? Kan kamu tetap butuh batu bata, kamu butuh semen, kamu butuh pasir, kamu butuh kerikil. Meskipun itu semuanya lebih murah. Sehingga jamaah dimakan Allah, manusia digambarkan oleh Nabi SAW ibarat barang tambang. Artinya mereka punya potensi yang berbeda-beda. Kemudian Nabi SAW mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang yang terbaik di antara mereka adalah mereka yang punya potensi paling besar, yang bisa memberikan banyak manfaat bagi umat idza faquhu, kalau mereka arahkan untuk agama. Sehingga silahkan yang punya potensi diarah kanan. Saya punya jabatan, apa yang bisa saya berikan dengan jabatan saya untuk kemaslahatan umat? Saya punya potensi di harta, apa yang dia bisa gunakan untuk kemaslahatan umat? Dia punya potensi di ilmu, dia punya potensi di tempat yang lain. Silahkan masing-masing kembangkan potensinya dan buat karya yang usianya lebih panjang dibandingkan usia kita. Karena kita sedang merencanakan umur yang kedua, yaitu kondisi ketika kita sudah meninggal dunia dan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala kepada kita. Baik. Kemudian untuk kasus atau pertanyaan yang kedua terkait masalah solusi utang, yang Bapak sampaikan ini sebenarnya kesimpulan dari sabda Nabi SAW. Salah satu di antara motivasi yang beliau berikan untuk mereka yang punya utang adalah perjuangkan agar utang itu segera lunas. Artinya memiliki semangat untuk bayar. Jangan sampai muncul keinginan untuk membawa lari uang orang lain. Nabi SAW pernah mengatakan, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Siapa yang mengambil harta orang lain dan dia punya keinginan kuat untuk melunasinya, maka Allah akan bantu untuk melunasinya. Dan bentuk keinginan kuat untuk melunasi bisa ditunjukkan dengan dia kerjanya serius, kemudian dia membatasi pengeluaran pribadi sekiranya tidak terlalu dibutuhkan, dipangkas. Kemudian yang ketiga, kalau dia punya aset yang tidak produktif dijual dalam rangka untuk menutupi utang, karena dia tahu ini tanggung jawab besar yang harus dia segera tunaikan, maka dia berpuasa, dia bersabar bagaimana caranya agar utangnya bisa segera lunas. Orang yang seperti ini dijamin oleh Nabi SAW, addallahu anhu, maka Allah akan membantu dia untuk agar mudah melunasi utangnya. Bahkan sampai kata Asy-Syaukani, andai orang ini mati dan utangnya belum lunas sementara dia tidak mampu, atau karena dia tidak mampu untuk melunasinya, maka dibantu oleh Allah di akhirat. Gimana bentuknya? Mudah bagi Allah untuk membuat orang yang punya utang ini ridho, sehingga utangnya tidak ditagih di akhirat. Dulu kamu utang berapa? 1 juta. Kemudian Allah bisa tanya kepada orang yang utangi, mau nggak 1
1 juta itu diganti dengan pahala sekian. Meskipun dia nggak ridho, sampai mati dia nggak ridho. Bisa jadi di hari kiamat Allah buat dia ridho. Itu salah satu di antara Allah Subhanahu wa taala membantu orang ini untuk melunasi utangnya. Nah, wallahu a'lam. Oh begitu? Ada kertas atau? Silakan untuk jamaah dari Akwat ada yang sudah tersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang tenaga kesehatan, Ustaz. Sekarang kan rata-rata rumah sakit itu di-cover oleh BPJS. Seperti yang saya tahu, BPJS masih dikatakan haram karena ada denda keterlambatan, denda jika ada keterlambatan pembayaran. Lalu bagaimana hukum pembagian uang jasa medis dari BPJS tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Jadi BPJS itu ada berapa pihak yang terlibat? Dalam BPJS itu ada berapa pihak yang terlibat? Ada 4 ya. Pertama, rakyat sebagai pasien. Kedua, penyelenggara kesehatan, rumah sakit, dokter dan seterusnya. Yang ketiga, pemerintah sebagai penanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keempat, BPJS itu sendiri, lembaganya sebagai pelaksana. Dan BPJS ini kan dibuat swasta ya oleh pemerintah. Dia bukan lembaga BUMN, tapi dia lembaga swasta. Sehingga dalam satu transaksi BPJS itu ada 4 pihak berbeda yang terlibat: pasien, rumah sakit, pemerintah, dan lembaga BPJS itu sendiri. Baik. Nah, ketika membahas masalah BPJS, kita perlu membedakan antara transaksi satu dengan transaksi yang lain. Ada salah satu di antara bentuk akad yang diselenggarakan oleh lembaga BPJS dengan penyelenggara kesehatan yang disebut dengan sistem kapitasi. Kapitasi seperti ini. Jadi misalnya ada rumah sakit atau klinik, dia dikasih dana misalnya 100 juta. Ini dana 100 juta silakan digunakan untuk mengcover semua kebutuhan biaya kesehatan para peserta BPJS satu kecamatan di tempat kamu. Sehingga kalau banyak yang sakit, klinik ini bisa tekor karena biaya kesehatannya melebihi dari dana 100 juta yang diberikan oleh lembaga BPJS. Tapi kalau banyak pasien atau sedikit yang sakit, jarang yang berobat, maka klinik ini bisa untung. Sehingga dana 100 juta tadi dia bisa untung, bisa buntung, tergantung dari apa? Seberapa banyak pasien yang berobat. Makanya iklan klinik atau penyelenggara kesehatan dulu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu mereka beriklan, jika bapak ibu sakit silakan berobat ke kami. Mereka iklankan fasilitasnya, jenis obatnya, dokter-dokternya dan seterusnya. Nah, sekarang berbeda. Jadi sekarang mereka itu lebih banyak menekankan kepada masyarakat untuk banyak menjaga kesehatan, ya, jaga kebersihan, ya. Sehingga sebisa mungkin mereka itu dibuat biar nggak gampang sakit, waspadai wabah-wabah ini. Jadi kampanyenya itu kampanye untuk menjaga kesehatan. Dan ini gerakan yang positif ya, menyadarkan masyarakat untuk menjaga kesehatan. Nanti kalau sakit nggak usah periksa ke kami, keroan dulu saja. Jika sakit berlanjut hubungi dukun. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, cara seperti ini sangat tidak menguntungkan rakyat. Karena dengan cara seperti ini lembaga atau penyelenggara kesehatan mereka juga tertekan. Bagaimana sebisa mungkin agar jangan sampai pasiennya membengkak biaya kesehatannya. Sampai saya sempat mendapatkan cerita. Jadi klaim itu kan dibatasi kalau pondok, kalau tinggal di rumah sakit maksimal sebanyak 3 hari. Ada pasien yang dia masih sakit, jadi 3 hari mondok dia masih sakit. Tapi oleh pihak rumah sakit ini harus keluar dulu. Jadi dianggap dia sudah sembuh, keluar, terus nanti daftar lagi.
Kenapa? Karena kalau 3 hari dilanjutkan nanti tidak di cover oleh BPJS. Siapa yang makin sakit hadirin? Pasiennya, kan kasihan pasiennya. Yang seharusnya dia bisa beristirahat lebih lama, tapi harus dibawa keluar dulu ya, pontang-panting ke rumahnya. Padahal bisa jadi dia harus melakukan perjalanan yang jauh, sehingga yang jadi korban malah pasiennya. Karena itu dengan pertimbangan seperti ini, beberapa asatidzah mereka menyimpulkan bahwasanya BPJS di tempat kita belum bisa dikatakan sesuai syariat, dan kita disarankan selama belum diwajibkan untuk sementara ditahan terlebih dahulu. Wallahu a'lam.